Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ukhuwah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik, terutama yakni menjalankan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali daripada khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini yang penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi dengan tontonan yang begitu menyayat dan menyiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi ini telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya menjajah bumi Palestina dan menindas rakyatnya di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama adalah di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali, dalam riwayat ada yang menyebutkan Masjidil Aqsa dibangun oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu riwayat lain menyebutkan Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan lamanya.
setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina adalah titik akhir perjalanan daripada Isra dan titik awal daripada perjalanan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Nabi melakukan salat berjamaah, mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Lalu yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Lalu yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, Wathilah bin Al-Asqa, Dihyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat lainnya yang ketika itu berdakwah di negeri Palestina. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi imam-imam yang lainnya, yakni para ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat di Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang ketika itu. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan ketika itu di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana atau meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjatanya seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kita dalam kebaikan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azim أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم العن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم اشدد وطعت عليهم وجعل عليهم رجازك وعذابك اللهم خالف بين كلماتهم اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر مسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة محمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر